dari Mojok Studio Iten Kenya. Karena Kipchoge kalau mau ganti sepatu langsung tinggal kesini aja ya. Kembali lagi. Jadi ini adalah etalase sepatu-sepatu Kipchoge. Mau yang ini doang. Welcome to YouTube channel Cerita Lari Powered by Pengen Ngobrol Podcast bersama gue Yana sebagai host kalian, dan dimana di konten ini kita akan ngobrol seputar cerita larinya teman-teman running entusias yang menyelesaikan World Major Marathon. Dan di konten kali ini kita sudah kedatangan pelari yang cukup bikin insecure anak muda yang performanya masih segitu-gitu aja. Memotivasi. Oh iya, tapi tetap bikin insecure, Mbak. Waduh, ini sudah PB-nya segini, saya kapan? Termasuk saya. Dan beliau menyelesaikan back-to-back maraton kemarin di Berlin dan juga London Marathon 2022. Please welcome, coba tolong siap-siap tepuk tangan ancar-ancar. Please welcome Mbak Wanti Saifullah. Terima kasih. Waduh, Mbak Wanti apa kabar Mbak Wanti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini mah kayaknya nggak ada off season ya kalau Mbak Wanti. Ada selalu. Oh ada. Oke. Soalnya gini nih Mbak, aku bingung Mbak gitu. Ada beberapa yang bilang nih, ya kan, banyaklah yang berstatement di luaran sana gitu ya Mbak. Kalau maraton setahun cuman boleh 2 kali. Terus kalau bisa jarak antar maraton jangan deket-deketan. Sangat setuju. Nah ini back to back. Cuman jeda seminggu. Aduh, Itu ceritanya gimana Mbak? Itu ceritanya kecelakaan. Enggak. Oke. Jadi ceritanya gini. Gimana Mbak Wanti? Tahun 2020 itu, aku tuh punya 2 maraton yang sudah daftar. Oke. Sebelum pandemik tuh. Iya. Satunya adalah London Marathon di semester pertama dari Cerita Lari. Kemudian yang keduanya adalah Berlin Marathon di semester kedua. Iya. Itu sebenarnya Berlin Marathon untuk kedua kalinya karena mau nemenin suami. Oke. Awalnya cerita begitu. Awalnya begitu. Nah itu kan jaraknya waktu itu jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Yang satu semester 1, yang satu semester 2 kan gitu. Jadi masih mengikuti arahan mengikuti. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Ya. Oke. Kemudian tiba-tiba datanglah si si COVID tadi, Om COVID tadi kan datang tuh tanpa diundang. Dengan segala macam jenisnya itu. Oke. Akhirnya udah peak long run, udah dapat visa, udah semuanya. Itu Maret ya? Berangkat Maret. Kita Maret kan? Iya kan, April kan tuh yang harusnya namanya. April London. April kan London. Iya. Udah peak long run, udah tinggal berangkat, udah dapat visa. Tiba-tiba nggak bisa berangkat. Waduh. Dan semua kan di freeze kan tahun itu. Yes, betul. Ya udah, akhirnya begitu pun juga yang Berlin kan sama juga. Betul. Harus defer lah semuanya. Iya. Defer lah ke tahun 2021. Sama juga tidak bisa dua-duanya, nggak berangkat lagi. Oke. Cuman waktu itu penasaran, tetap harus maraton, pergilah LA Marathon. Karena kayak Berlin. Kayak setahun nggak maraton. Mati itu kalau nggak ada maraton. Oke. Waktu pandemik 2020 juga ikutan virtualnya London karena nggak ikut Londonnya. Jadi walaupun pandemik tetap maraton 2 kali. Gila. Jadi kayak ritual wajib setiap tahun. Annually harus ada maraton. Pergi ke umroh. Istilahnya wajib ada paling nggak tiap tahun ya. Iya. Tapi untuk case ini sebenarnya Mbak Wanti ini aku sangat tertarik sekali dengan captionnya possible but not always advisable. Yes. Nah. Setelah tahu tuh berdekatan, akhirnya diskusi sama coach ini gimana. Oke. Coach bilang memungkinkan, tapi tentunya dengan segala resiko yang harus kita cermati dari awal. Resikonya kan adalah waktu recovery. Nggak ada tuh antara maraton ke 1 dan kedua, karena seminggu. Kemudian yang kedua adalah takut injured. Kecapean yang berlebihan. Jadi akhirnya pada waktu itu yaudah kita fokus aja di Berlin, agar yang keduanya itu hanya untuk seneng-seneng lah, nggak usah target apa-apa, finish aja. Itu yang dilakukan pada waktu itu. Berarti akhirnya setelah mengikuti arahan dari coachnya Mbak Wanti, betul, dan disuruh sama suami juga izin. Yang penting support system semua sudah ngizinin ya, aman. Itu dia tadi case-nya. Jadi back to back ini sebenarnya accidentally happen. Tapi kenapa? Karena si Om COVID itu ya? Iya, tapi by the end aman-aman aja kayaknya ya. Alhamdulillah. Walaupun setelah itu kan memang kerasa berat, capek sih. Setelah maraton back to back itu recovery berapa lama, Mbak? Recovery waktu itu langsung sebulan ya. Off, bener-bener off? Ya, lari-lari santai aja. Oke. Karena nggak bisa kalau nggak lari.
Iya, ini nggak bisa kalau nggak lari. Berarti ini udah bukan semacam sekedar hobi, udah jadi lifestyle gitu. Betul. Dari kapan Mbak sebenarnya? Mulai itu kerasa semenjak ikutan maraton pertama, Aha. Jakarta Marathon. Oh. 2016. Waduh, itu awal mula tahun pertama lari. Bukan, itu sudah dari tahun 2014, 2013 sudah mulai lari. Berani ikut maraton tahun 2016. Oh, berarti 3 tahun ya? Betul. Kan ada nih Mbak yang setahun langsung. Dulu kan, Aduh. 5K dulu, HM dulu. Tapi dalam setahun. Tapi 3 tahun ya? 3 tahun, ya. Oke. Terus gimana tuh Mbak? Nah, dari situlah mulai ngerasa bahwa lari itu menjadi satu olahraga yang bisa buat lifestyle aku tuh oke gitu loh. Bisa jaga, mohon maaf ya, berhenti rokok. Oke. It's okay. Yes. Iya. Bisa berhenti rokok, bisa tidur bisa lebih cepat, Betul. bisa ngatur makanan, bisa turun berat badan. Wah, ini lifestyle-nya dapet nih dengan olahraga lari. Berarti yang nge-trigger untuk lari itu lifestyle? Yang men-trigger untuk lari itu awalnya suami. Suami bilang, ngapain lu di treadmill? Kayak tikus katanya gitu. Yuk kita lari ke Brojonegoro. Kemudian waktu itu kita di Elite Gym tau kan? Brojonegoro. Iya. Diajakin, dia kan suka main bola. Iya. Kamu saya main bola, kamu lari. Oh, sambil nemenin. Gitu, iya. Oke. Lama-lama oke juga. Oke juga ya, gitu ya. Oh. Kemudian kenapa jadi akhirnya suka dan jatuh cinta? Karena lari itu kan olahraga terukur. Bisa diukur gitu loh, Ya. pertumbuhannya, perkembangan kita dari race ke race. Oleh karena itu ya udah, karena termotivasi, sesuatu yang terukur kan membuat motivasi kan. Ini lanjut akhirnya sampai hari ini loh gitu. Lari pertama berapa kilo? Atau berapa ratus meter? Atau cuma berapa menit gitu? Karena dari dulu sudah suka treadmill sih ya. Ya. Jadi artinya pada waktu lari pertama mungkin 2 keliling dulu, 3 keliling Brojonegoro. Brojonegoro. Akhirnya ya terus ada ikut race 5 kiloan. 12 maraton. Iya. Tapi untuk alasan-alasan kan berarti kan ini kan untuk kesehatan gitu ya. Karena kan tujuan mayoritas. Ini kalau kita tanya orang-orang semua, gue mau lari ya supaya sehat gitu kan. Dan sebagai untuk kita menghadapi fase yang akan datang gitu ya. Ini kalau ngelihat Mbak Wanti nih loh ya, makanya yang bikin aku insecure dan sebenarnya antara insecure sama doa sebetulnya, ya kan? Bisa, mohon maaf usianya hampir 50 betul? Sudah 50. Sudah. Udah Lolita. Oh, Lolita ya Allah. Ya ampun, 50 tahun. Aduh, ini loh kalau kaum berbahan ini ya, kalau masih ngelihat kalau ngelihat ini udah pasti tambah insecure Mbak, gitu loh. Ini maksudnya yang apalagi kaum olahraga yang performance gitu-gitu aja kalau ngeliat PB-nya Mbak Wanti. Gimana sih Mbak supaya tetap terlihat fit gitu loh di masa yang akan datang gitu. Pada akhirnya kan udah mulai lari nih gitu. Kalau buat aku pribadi cuma satu, ikut race. Ikut race? Maraton 2 kali setahun. Oke, sesuai arahan. Betul. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita akan membangun lifestyle yang baik. Karena kalau aku orangnya pengen selalu setiap maraton akan lebih baik. Itulah yang kenapa sampai saat ini bisa 10 maraton, karena dari awal udah lihat, oh ya ini cara gue nih untuk beresin lifestyle, untuk beresin semua kesehatan adalah dengan sign in FP Marathon. Wow. Jadi kalau ditanya apa tipsnya, ikut race aja setiap tahun. It's okay gitu ya. It's okay. Tapi ya sesuai ya, artinya tahun 2 kali. Di tengah-tengah ikutan HM, ikutan 10K sebagai satu arahan atau satu jalur untuk menuju maraton tersebut. Sampai akhirnya satu keluarga sekarang semua lari. Itu loh. Gimana cara nge-triggerinnya Mbak? Karena kan kita tuh gini, kita tuh hidup saling mempengaruhi, setuju nggak? Betul. Kita tuh akan menjadi 5 orang yang dekat sama kita. Ya. Nah, otomatis dong. Anak-anak kan karena lihat ibunya lari, bapaknya lari, mantu udah virgin. Waduh. Di Berlin. Kemarin. Di Berlin kemarin. Tapi yang duluan lari di satu keluarga siapa dulu? Tinggal anakku, tapi Chicago nih. Enggak, duluan pertama suami dulu yang lari. Aku dulu lari. Oh, Mbak Wanti dulu. Oke. Aku main bola. Oh, dia langsung ini cross cabur gitu ya. Oke. Tapi kan biasa lari, olong-olong. Iyalah, kan katanya kalau 90 menit olahraga bola itu bisa setara 5 sampai 10 kilo, bener ya? Betul. Jadi setelah itu ngangarin ke anak-anak nih. Iya. Ya, biasanya kadang-kadang yang susah nih anak-anak nih kalau misalkan passionnya beda. Tapi ini bisa semuanya. Kepengaruh gimana sampai ke mantu-mantu segala, Mbak? Kan mantu orang Jerman. Oke. Awalnya kita pulang ke Jerman. Tapi kita mesti dulu lari. Jadi orang tukang jalan-jalan. Semua maulah dia. Akhirnya mau. Itu nggak pakai paksaan, nggak pakai apa-apa. Dia sign in ternyata ini oke, dia lari. Oke. Kalau anak sendiri, anak mulai larinya setelah tahun berapa? Sekarang nih anakku tuh Chicago Marathon dapat nih balet. Tahun ini. Tahun ini. Oke. Dapat balet, terus dia bilang, doa mama
terkabul tuh di umroh. Aku dapat Chicago, jadi aku mesti lari nih. Iya dong, lari. Tapi awalnya emang dia hanya sekedar lari itu. Dia tuh sebenarnya dari kecil kan suka main tenis. Oh. Dari sejak awal memang dari kecil sudah dibiasakan olahraga. Oke. Jadi cuma tinggal bagaimana mengembalikan lah. Ngepoles aja gitu ya, gitu. Tapi manfaatnya akhirnya sekeluarga semuanya punya passion olahraga lari yang sama tuh apa, Mbak? Kita bisa jalan-jalan sama-sama. Visa gampang di-approve yang ya. menarik kan enak kan. Iya. Lari itu enak, mau kemana-mana kan tinggal jalan-jalan setelah itu. Betul. Visa lari gampang di-approve ya, Mbak. Betul. Mau ikut maraton sok mangga gitu di mana ya. Betul. Ya ampun. Sampai akhirnya membentuk Evo Runners, Betul. satu komunitas. Nah, Iya. boleh dong Mbak ceritain Mbak awalnya terbentuk Evo Runners tuh gimana? Karena kita sudah jatuh cinta dengan lari, Ya. jadi pengen sama suami itu gimana caranya ngajakin orang sebanyak-banyaknya untuk bisa bugar dan punya lifestyle yang baik, yang sehat melalui olahraga lari. Itu sih. Tahun berapa Mbak terbentuk? Kalau dulu kita fit camp dulu, strength dulu. Oh. Strength itu tahun 2016. 2016 pertama. Ingat banget November waktu itu. Itu abis Jakmar berarti ya? Habis Jakmar ya, itu waktu itu aku habis Virgin Marathon tuh. Habis Virgin Marathon kita buka lah fit langsung? camp. Enggak, sebenarnya sebelumnya sudah mulai. Oke. Nah setelah itu baru tahun 2017 buka lah Evo Runners April. Kartini tuh ingat banget. Kalau yang fit camp pada saat hari TNI, kalau yang Evo Runners pada saat Kartini tahun 21 April 2017. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Di situ ada apa aja Mbak aktivitasnya Mbak? Kita punya kegiatan. Minum apa Mbak? Sambil buka dulu. Minum dulu, kita juga minum dulu. Ini ya. Kita pancing supaya nanti ada minuman. Minuman ini harus. Oke. Gimana Mbak? Kita aktivitasnya karena memang yang akan diangkat itu adalah healthy lifestyle, jadi kita ada latihan strength-nya, ada larinya, ada nutritionnya juga. Ini nih. Kemudian juga ada fisioterapinya juga. Karena kan yang akan dibangun sebenarnya kan healthy lifestyle, bukan hanya larinya aja, bugar dengan melalui olahraga lari. Jadi kita komprehensif. Karena founder sendiri juga sudah membuktikan karena gitu ya. suka lari. Tapi hal nutrisi ini loh Mbak, yang apa ya? Ya kalau lari oke lah, semua lari gitu. Yes. Strength training is the next level gitu ya. Untuk ya kayak sekarang akhirnya aku aja baru sadar strength training itu aja setelah berapa tahun lari gitu kan. Betul. Nutrisi susah. Yang paling challenging sih. Yes. Kalau Mbak Wanti sendiri untuk ngebentuk pola nutrisinya, apakah memang sebelum lari udah menerapkan pola nutrisi yang baik atau? Aku tuh obesitas dulunya. Oh ya? Berat badan tuh sampai 85. 85? Awal-awal lari. Wow. Berat itu pasti? Sangat. Oke. Awal-awal lari 5 kilo tuh 80, 85, yo-yo. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Bisa stable, katakan stable lah, naik-naik dikit, turun dikit adalah ketika berlari. Karena apa? Ketika dari race ke race itu kan kita harus jaga berat badan. Pasti. Mau nggak mau kan, udah naik 2 kilo udah stres nih. Wah gimana nurun nih? Jangankan gitu Mbak, nyium bau mie instan aja ya Mbak. Yes. Naik Mbak. Iya betul. Karena bisa kita makan. Kita makan benar. Jadi memang kalau aku sih lihat bahwa bagaimana menjaga berat badan lagi-lagi ikut race untuk aku. Karena kan dengan seperti itu kita harus terkait program. Harus pikir nurunin berat badan, nggak bisa naik berat badan lagi kalau kita mau race. Kalau race-nya pengen selalu lebih baik ya? Ya pasti, tapi kan biar bagaimanapun strength training, latihan yang terstruktur sama ya nutrisi tadi itu juga. Betul. Seberapa misalkan kalau kita hitung dari 1 sampai 100% gitu. Nutrisi itu membantu berapa persen, Mbak? Kalau aku pikir sama dengan kayak kita juga perlu recovery ya. Recovery dan nutrition kadang-kadang dilupakan. Padahal sebenarnya kalau untuk performance yang namanya lari itu penting banget. Nutrition dan recovery ya. Ini bakal menarik nih buat dibahas nanti nih ya. Siap. Kita simpen itu untuk nanti ya Mbak ya. Tapi kalau untuk di Evo Runner sendiri sekarang udah ada berapa orang Mbak? Wah, kalau member sih saat ini sekitar 200-an. 200? Dengan ini ya, dengan yang di corporate ya. Jadi artinya kita kan ada member corporate, ada member private, ada member reguler. Kalau dikumpul semuanya sih saya pikir sekarang sudah sekitar 200. Setelah berarti dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun. Yes. Tahun ini tahun ke-7. Wow. Achievement apa dari salah satu orang dari antara 200 itu ya Mbak yang paling berkesan menurut Mbak Wanti gitu? Kita tanpa membeda-bedakan semua ya. Semua pasti punya goal masing-masing. Tapi ada nggak goal yang menurut Mbak Wanti itu
tuh wah ini achievement yang luar biasa nih gitu. Tanpa kita menyebut nama ya gitu. Nah, seperti itu tuh ada satu klien member yang dari berdirinya Evo 2016 ya sampai dengan hari ini. Wow. Masih ada dan terus ada diharapkan, dan usianya sama Lolita. Dari nggak bisa lari sampai saat ini sudah HM, sudah menuju FM-nya. Wow. Dan luar biasa komitmen dan semangatnya untuk bugar. Dan ya kita sangat bangga dengan dia. Tahun ini mau FM. Mau FM, insya Allah rencananya. Berproses semuanya ya. Betul. Tapi itu yang dilihat apa aja Mbak? Maksudnya begitu kita join Evo nih ya, kita join Evo Runners atau Evo Fit atau apapun itu, first step-nya yang dikasih sama teman-teman Evo itu apa aja Mbak? Rata-rata orang kalau join Evo itu kan awalnya dari strength dulu. Oke. Karena kan yang paling mudah, paling bisa dilakukan oleh siapapun juga kan latihan strength sebenarnya. Kan belum tentu semua orang bisa lari. Bukan lari dulu malah ya? Kalau yang kita lihat teman-teman tuh ke strength dulu, orang yang belum biasa lari. Oke. Dari strength itulah mereka lihat, oh iya apa ya nextnya, barulah lari. Banyak sekali orang masuk dulu strength, setelah itu baru pergi lari. Oke. Karena kan basicnya dibangun dulu tuh, kekuatan otot ini dan itu semuanya. Setelah ototnya oke semua, baru mereka menuju lari. Kalau ada yang bilang katanya lari itu bakal percuma kalau misalkan fondasinya kita itu nggak bagus. Apakah itu berarti strength-nya? Yes, salah satunya iya. Strength itu harus dibuat kuat dulu ya. Karena rata-rata kalau strength-nya kuat, lari itu lebih mudah. Gitu. Betul. Malah resiko cedera malah. Lebih. Aduh, ini banyak sekali dagingnya. Kayaknya ini menarik. Salah satu tadi dengan nutrisi yang akan kita bahas nanti di sesi 2 ya. Siap. Ini banyak banget dagingnya. Ini apa kita juga akan mengorek-orek apa sih tipsnya biar tetap terlihat fit dan tetap bikin kaum mendang-mending, kaum rebahan ya kan? Iya. Kaum milenial yang masih rebahan ataupun yang performanya gitu-gitu aja ya, biar seperti nanti bisa seperti Mbak Wanti gitu, konsisten seperti apa. So, kita akan balik lagi di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Langsung dari Mojok Studio, Ethan Kenya. Ethan kita ya. Ethan kita ini. Jadi Kipchoge itu kalau mau ganti sepatu tinggal kesini aja ya. Etalasenya kan udah sepatu-sepatu dia yang pakai ya. Dari yang casual sampai yang untuk performa. Ya. Kalau dia mau coba brand lain juga ada. Iya, kita balik lagi di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast, dan masih bersama dengan founder dari Evo Runners dan juga yang baru saja selesai maraton back to back Berlin dulu baru London, Mbak Wanti Syaifullah. Waduh. Terima kasih. Gila, Mbak, ini sesi yang banyak banget mau aku tanya ini ya. Siap ya? Siap. Ini kan kalau kita lihat dari track recordnya Mbak Wanti nih ya, udah 10 kali maraton. Yes. Dari 2016 dalam 7 tahun ya berarti ya. Udah bukan sekedar hobi lagi sih nih mah lari mah ya kan. Udah sekedar jatuh cinta. Nah, itu dia. Udah setara ibadah umroh setiap tahun tuh harus gitu. Ya. Udah dapet sub 4 gitu. Ini sub 4 ini susah nih Mbak dapetnya Mbak gitu ya. Terus kalau boleh aku tanya dari tarik mundur. Berarti kan dari lari sekedar hobi sampai fokus ke performa sekarang. Nah, gimana Mbak mentransformasikan hal itu Mbak? Lagi-lagi kalau aku sih melihat bahwa lari itu kan olahraga terukur. Ya. Sesuatu yang terukur akan memotivasi, kan begitu. Akhirnya ketika kita sudah mulai masuk maraton pertama kan maunya terus lebih baik. Dari situlah melihat bahwa yang namanya lari bukan hanya sekedar hobi untuk performance, karena kan selalu pengen next maraton harus lebih bagus. Betul. Pengen lebih bagus. Betul. Maraton pertama berarti timingnya berapa? 6 jam 08. Ya. Jauhnya, sumpah. Dan itu di Jakarta Marathon yang panasnya luar biasa. Itu sih next level juga ya. Betul, luar biasa. Kayaknya lebih berat panasnya dibanding rutenya. Iya benar. Oke, waktu itu memutuskan akhirnya mau ikut maraton pertama. Oke, gue mau sign up maraton yang pertama gitu. Karena udah berkali-kali FHM. Oh, setelah. So what next kan gitu. Oke. Aku tuh orang yang selalu pengen ya udah nextnya harus lebih baik, lebih tinggi. Aku kan punya anak, punya kantor, pengen memotivasi mereka semua untuk karena udah ngerasain bahwa healthy lifestyle itu sangat membantu sampai sekarang saat ini. Dulu 85, sekarang berapa Mbak?
Sekarang sekitar 58-59 lah di bawah 60. Tinggal dibalik doang sih sebenarnya angkanya. Tapi kan jaraknya lumayan ya. Betul. Gitu. Oke. Nah, bahas sedikit soal maraton deh waktu UMM deh gitu. Ini kan kita maraton di luar Indonesia gitu ya, which is iklimnya berbeda, which is juga karakteristik jalurnya juga beda, makanan yang di sana juga beda gitu. Nah, waktu akhirnya pertama kali maraton ke luar negeri gitu, let's say ke UMM deh, UMM pertama ya Mbak, gitu. Itu apa aja yang dilihat Mbak? UMM pertama, dengar dari cerita orang lain, cari yang termudah. Which is orang bilang mengatakan Berlin. Itu. So go to Berlin. Go Berlin 2017 ya, 2017. Yes. Oke. Terus gimana tuh Mbak? Ternyata memang dari 608 langsung ke 519 tuh. 1 jam. Selisih hampir gila itu sih udah bukan dikit lagi ya, lebih dari lumayan. Itu yang membuat trigger, wah gila nih bener. Okay. Olahraga bisa membuat kita lebih performance, lifestyle juga berubah. Yang paling penting kan berhenti rokok. Pada waktu itu, terus udah gitu bisa tidur cepet, berat badan terkendali. Idealnya. Wah, ini mah dicari semua emak-emak lah ya. Impian mama. Iya. Disitulah jatuh cinta. Iya sih, karena kan sering bertambah usia juga kan. Betul. Ya kemampuan badan juga harusnya kan. Ya kita juga asah lah ya gitu. Betul. Nah, jadi waktu itu pas ke Berlin dapat PB kan program udah pasti gitu ya Mbak gitu. Sempat riset dulu nggak sih Berlin tuh kayak gimana gitu? Atau karakteristiknya apa aja? Iya, tentunya lihat ya, ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah ke Berlin, kemudian juga lihat websitenya, dan juga udah pernah pergi ke Jerman juga kan, jadi bisa ngebayangin, lebih dingin, lebih enak ini dan itu semuanya. Ternyata memang bener gitu ya, lari di luar negeri, makanya setelah itu nggak pernah mau lari lagi di Indonesia. Karena udah nyaman sih udah, ya. Iya. Tapi kan biar bagaimanapun biar kita ngelihat lah ya di tempat lain tuh seperti apa sih gitu. Kalau ngelihat pelari-pelari di sana gitu Mbak. Ini kan 40.000 orang waktu itu kan maraton semua gitu kan. Apalagi yang kelas-kelas kantoran, yang kelas rekreasional. Lihat juga nggak sih Mbak yang seumuran tapi finishnya bisa? Oh, iya gila loh di situ. Ibu nenek-nenek, kita ngomongin umur 80 tahun. 80 tahun? 85 tahun, ibu-ibu itu udah berbelas-belas kali. Yang takjub adalah ketika ada satu orang yang usianya sudah lanjut, pakai jaket Boston Marathon, dia tulis berapa kali dia finisher. Gila. Tahun sekian, tahun sekian mah. Ya kalau Boston kualifikasi finisher kan luar biasa ya, itu achievement semua pelari pengen ke sana kan. Iya. Jadi benar. Itulah yang memotivasi, gila ya kalau orang ditekuni terus konsisten terus itu bisa. Bukti nenek-nenek satu luar biasa. Pakai jaket Boston Marathon. Pakai jaket aja dia. Tulis belakangnya tahun sekian gila ya. Wow. Itu sih yang membuat kita kalau kita lari di luar negeri banyak sesuatu yang di luar yang biasa kita lihat di Indonesia ternyata ada di sana. Gitu. Makin memotivasi? Oh iya loh pasti. Apalagi Lolita begini. Enggak lah Mbak. Itu kalau orang bilang age is just a number. Number. Setuju sih. Tapi personal record baru adalah number. Gitu. Oke, nah berarti kan tadi kalau kita lihat dari Evo nih ya, latihan larinya strength-nya Nah ini nih yang mau aku tanya ini dari saya satu tadi nih. Nutrisi Mbak. Hal yang paling kayaknya berat banget untuk menyesuaikannya gitu. Kalau waktu Mbak Wanti mau ikut satu maraton deh gitu. Pengaturan nutrisinya itu gimana Mbak Wanti? Kalau aku selalu bilang sama siapapun juga, nutrisi itu harus dianggap sebagai sesuatu yang harus kita pelajari dari waktu ke waktu. Jadi dalam implementasinya aku selalu baca banyak hal-hal yang berkaitan dengan nutrisi sebagai satu masukan di otak bahwa nutrisi itu penting gitu. Contoh misalnya, sebisa mungkin kita tuh makanan yang tidak diolah misalnya, yang sedikit pengolahannya. Kemudian kalori itu kalau bisa jangan kalori lebih tinggi kalori in daripada kalori out. Seperti itu kan. Kemudian kita tahu apa sih manfaat protein, apa sih manfaat karbo, apa sih manfaat lemak. Itu kan sebagai know-how sebagai seorang manusia atau kita kan perlu tahu hal seperti itu sehingga ketika kita jalani kita kan bisa memilih makanan mana yang membantu kita untuk berlari, makanan mana yang akan membuat badan kita menjadi lebih besar, makanan mana yang kasarnya kalau diolah terlalu banyak itu juga kurang baik untuk tubuh kita kalau ada pilihannya. Tapi bukan berarti tidak memakan ya, tinggal diatur kapan mau makan
dan tanda kutip makan nakal, mana yang memang kita mungkin makan proper. Ketika kita mau long run harus carbo loading, kita hitung berapa tuh jumlah karbo yang mesti kita makan karena besok mau ngabisin berapa karbo, kayak gitu-gitu sih. Ribet nggak sih Mbak? Atau udah ada coachnya di situ? Kita kan ada nutrisionis. Ada, Ada nutrisionis yang harus nimbangin semua orang 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jadi kita semua tuh ditimbang. Biar aware, sampai ketahuan kadar lemaknya berapa, kadar ototnya berapa, kemudian juga visceral fatnya berapa, kemudian semuanya. Kita punya rapot dari setiap orang. Sehingga minimal kalau mereka tahu kan jadi, oh iya nih gue naik nih, wah ini gila gue kurangin nih otot, oh ini ototnya masih kurang gitu kan, oh ini visceral fatnya kelebihan. Minimal aware dulu lah. Aware dulu, Tapi cheat-nya nggak apa-apa kan? Tapi cheat-nya iya nggak ada, selalu harus ada dong. Harus ada? Iya deh. Kalau nggak kayaknya kan otak kita kan mungkin ada yang kalau misalkan kita mau merubah pola nutrisi kan harus menempuh jalur yang mungkin bisa aku bilang ekstrim dulu gitu ya, biar kebentuk polanya. Betul. Gitu. Nah kalau dari pendapat Mbak Wanti sendiri gimana? Kalau aku selalu menyarankan kalau kita mau turun berat badan yang sustain, rubahlah polanya. Bukan strict tidak boleh makan apa dan makan apa. Nah, soalnya kan orang diet katanya nggak usah makan ini dulu deh. Iya. Kalau bisa sehari nggak makan puasa. Betul. Tapi biasanya nggak sustain kalau kayak gitu. Malah nggak sustain. Yang harus dirubah adalah bagaimana kita punya lifestyle eating yang sehat. Itu yang kita harus pikirkan, yang bisa kita jalankan sepanjang hidup kita. Karena kalau cuma kita diet hanya untuk 3 bulan, yakin pasti balik lagi. Setuju nggak? Jadi kalau kita bukan lifestyle-nya, itu akan balik lagi biasanya. Jadi jangan mematok waktu. 3 bulan gue mau nurunin berat badan. Tapi pikirkanlah bagaimana pola makan kita yang akan kita gunakan sepanjang hidup kita. Tapi itu yang membawa badan kita tuh semakin sehat. Waktu. Simpelnya deh, satu piring itu kita harus porsinya gimana? Buat kita pelari, misalnya setengahnya adalah nasi. Setengahnya. Iya, kemudian 1/4-nya adalah sayur. Kemudian 1/4-nya lagi protein. Itu untuk kita pelari. Kalau non pelari 1/3. Sepertiganya nasi, sepertiganya sayur, sepertiganya protein. Sama kita pelari harus punya karbo akhirnya setengah. Karena ini memang olahraga kardio kan. Apalagi lagi program maraton tuh. Tuh itunya. Sambal masih ada boleh? Boleh. Boleh. Itu kan yang membuat lidah kita bersemangat ya. Jadi ini nggak melulu di diet itu atau merubah pola makan tuh emang harus kayak maksa untuk nggak boleh ini itu pantangan. Iya. Betul. Jadi artinya gini, kalau lagi pengen ngemil misalnya makan Indomie gitu ya, kita pikirin entahlah di weekend. Jadi jangan diforsir. Jangan diforsir, tapi jangan enggak juga. Kenapa? Kalau enggak kan otak kita kena. Akhirnya ketika kita makan itu langsung menjadi lemak tuh. Jadi kalau kita mau sesuatu, mungkin kita tunda. Nanti saya mau makan ini nih. Ya udah nantilah. Kalau udah habis long run misalnya. Habis long run nggak apa-apa. Malah ada yang bilang habis lari itu adalah golden window. Golden window, betul. Makan apa aja boleh? Sebaiknya sih komposisinya adalah protein dan karbo untuk menggantikan semua yang hilang kan. Iya, sebaiknya itu. Dalam golden window tersebut, katakan 45-60 menit setelah kita long run. Jadi makan grill all you can eat boleh ya? Boleh lah. Boleh. Oke. Kalau gitu. Karbonya ditambahin. Karbonya harus ada karbonya juga tetap ya. Oke. Nah, itu di soal makan gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke maraton nih, Mbak. Gitu. Kapan seseorang aku rubah pertanyaan ya. Kapan seseorang itu boleh untuk ikut maraton? Aku pikir semua orang bisa maraton. I know. Iya. Tapi aku tuh menyarankan untuk orang coba mulai dari 5 kilo dulu. 10 kilo dulu, HM dulu, baru ke FM. Karena apa? Karena kita bentuk fondasinya dulu gitu. Jangan tiba-tiba belum pernah res 5 atau 10 atau HM langsung tiba-tiba ke FM. Ada sih Mbak. Ada sih. Tapi kalau idealnya mulai dulu
dari yang pendek-pendek dulu. Kalau dari segi kategori race ya, malah kalau bisa ada yang di bawah 5 dulu gitu ya. Nggak ada kali ya? Belum banyak aja sih gitu ya. Mudah-mudahan satu Sprinter kali ya? Iya mungkin ya gitu. Oh berarti harus berjenjang dulu gitu. Idealnya. Oke, karena ya saya kan udah FM dong. Udah berapa kali? Baru 5 lah. Wow. Cuma awalnya masuk lari, tiba-tiba udah mulai serius, langsung ke HM, langsung ke FM gitu. Tapi tanpa adanya latihan yang terstruktur. Iya, jadi it's just karena ya dorongan teman-teman ya bisa lah, gitu. Iya bisa lah udah gitu. Gitu. Malah nggak tahu tuh istilah apa hit the wall lah, istilah kita harus carbo loading lah atau apapun itulah, gimana kita nutrisi lah gitu, ada gel atau apapun itu gitu. Pastikan selalu ada jadi musuh utama, apalagi bosan ya Mbak, gitu kan. Nah kalau Mbak Wanti ini udah 10 kali maraton, musuh terbesarnya waktu lagi ikut maraton tuh apa Mbak? Buat aku challenging yang paling utama adalah mental. Aku pribadi, aku tuh kan orangnya tipenya kan penakut sebenarnya. Oh ya? Penakut dan yang banyak nervous. Demam panggung gitu. Demam panggung begitu. Oke. Tapi akhirnya belajar setelah 50 tahun terjadi adalah ketika kita takut, mendingan kita cemplung aja. Setelah itu ya kita berusaha kan gimana bisa berenang waktu kita masuk ini. Iya. Okay. Jadi kalau ditanya apa sih paling challenging ketika ikut maraton, buat aku adalah mental ketika harus race itu, aduh nervous, aduh takut, aduh ini, aduh itu. Sampai kemarin pun masih mengalami hal seperti itu. So, udah 10 kali loh. 10 kali ya. How you solve it gitu Mbak? Gimana cara sekarang solve nih, the problem mental gitu? Berpikir bahwa terutama di urusan dengan BQ ini, urusan dengan urusan kualifikasi ini. Nih kita belum nyebutin nih. Udah target itu kan stres ya. Stres kenapa? Terhadap harapan sendiri. Karena kan kita bukan atlet internasional lah ya. Iya. Harapan sendiri. Akhirnya bagaimana menyikapinya adalah sekarang tidak berharap setiap race itu bisa BQ, no. Aku tuh hanya berpikir gimana supaya bisa enjoy the race. Lakukan latihan sebaik-baiknya. Harapannya memang pengen lebih baik daripada race sebelumnya, tapi tidak berpikir ini harus BQ. Itu biasanya bisa lebih plong dibanding kalau udah harapan di otak sendiri ini harus BQ. Pengalaman yang kemarin ya. Oke, hanya sekedar jadi jadi istilahnya gini, BQ oke, enggak ya udah. Yes. Oh. Itu. Selisih berapa menit? Selisih berapa menit lagi? 3 menit lagi. Tapi jangan salah ya, Kipchoge aja kemarin cuma selisih berapa detik. Nggak mudah. Itu latihannya gila. Gitu. Apalagi kelas kita lah. Rekreasional gini. Kita kan gitu ya. Iya. Dan apakah hit the wall jadi salah satu musuh juga kalau lagi ikut maraton? Soalnya membaca postingan Mbak Wanti yang soal hit the wall itu menarik sekali loh. Sampai ada concern soal makanannya harus gimana. Seberapa pengaruh Mbak Wanti untuk bisa mengatasi hit the wall pada saat maraton? Aku cuma berpikir harus ada second win. Aku sih nyaranin kepada siapapun juga yang lari maraton harus punya 2 target. 2 target? Agar kita bisa bisa finish happy. Oke. Settingnya gimana Mbak? Ketika hit the wall, kita harus berpikir ini apa nih nextnya yang harus gue kejar. Oke lah, target waktu udah nggak masuk apa semua, tapi gue nggak boleh kalah dong ke yang dulunya. Waktu di Beri aku cuma berpikir begini, oke, aku nggak dapet nih BQ, tapi aku nggak boleh jalan. Pokoknya apapun yang terjadi, berlarilah sampai finish. Oke. Walaupun lihat orang udah pada jalan kan. Itu Berlin kemarin? Ya kemarin. Itu yang namanya udah lagi ngeliat jam. Jam lupakan, lari pun minum pun ini sambil lari, udah nggak pikirin pace, nggak pikirin apa, yang pasti gimana caranya finish dan tidak boleh jalan. Dan itu aku achieve, oleh karena itu sangat bahagia finish kemarin. Akhirnya sub 4 di situ ya? Sub 4 enggak, sebelumnya lagi, cuman kemarin karena karena itu wall itu. Faktornya karena ada apa ya, elektrolit kalau nggak salah tulisan itu. Tapi sih kalau aku lihat sampai dengan saat ini juga adalah berkaitan dengan program latihan juga lah. Jadi kita tidak hanya bicara masalah elektrolit yang kurang, itu iya satu hal. Tapi yang harus dievaluasi juga program latihan sih sebenarnya. Yang dievaluasi dari sisi mana Mbak? Apakah ini berdasarkan kemarin gitu ya evaluasinya ya? Apakah memang mileage-nya kah mungkin terlalu berat, atau mungkin pace-nya tidak sesuai, atau mungkin polanya gimana Mbak setelah evaluasi kemarin? Pendekatan sih mungkin ya.
Kan setiap runners itu punya cara pendekatan yang berbeda diberikan oleh si coachnya. Mungkin sampai dengan untuk kemarin Las Vegas tepat pendekatan yang dilakukan. Ya kan, toh sampai dengan Las Vegas dapet tuh yang akhirnya support. Yeah. Tapi mungkin untuk di next levelnya udah nggak bisa pakai pendekatan itu tuh. Kenapa Mbak? Itu urusan coach yang tahu tuh. Kan kita kan banyak cara menuju Cina kan. Betul. Nah mungkin dengan cara yang satu sudah tidak sesuai nih saat ini karena sudah oke sampai dengan level ini. Mesti dirubah pendekatannya, tubuhnya harus diganti nih. Motong si 3 menit ini nih. Yes. Betul. Waduh, ini dia nih ya. Hit the wall gitu. Yeah. Wah. Hit the wall kan karena memang program latihannya mungkin yang belum sesuai, karena kita over pacing, karena kita mungkin kurang carbo loading, karena kita mungkin kurang elektrolit, macam-macam kan. Tapi kalau buat aku pribadi itulah keseluruhan dari hal yang memang mungkin perlu dievaluasi untuk next phase-nya. Itu dia kenapa coach sangat berperan penting dan memang harus tahu karakteristik pelarinya gitu ya. Betul. Ada di asesmen awal juga. Iya pasti. Di FOM pasti ada dong. Iya betul. Yang di asesmen. Dan aku tuh kan pakai coach itu udah dari maraton pertama, jadi dia tahu banget segala kelebihan dan kekurangan aku dan bagaimana untuk bisa beresin itu. Termasuk juga tahu kalau tahun ini mau attempt BQ lagi. Sekarang, nah mungkin ngomong BQ nih. Ya. Kepikir untuk nextnya aku tidak pernah mau berpikir bahwa this is my BQ, no. Karena aku tahu challenge aku tuh di situ. Aku hanya berharap di setiap maraton adalah I'll do my best, I enjoy the race. Kalaupun BQ bonus lah. Itu kayak kalau elite runner, kalau podium itu katanya bonus. Iya. Tapi tujuannya adalah bukan BQ. Itu kenapa? Biar nggak berat di mental. Iya ya. Pengalaman yang kemarin kan berat di otak. Oh berarti yang kemarin-kemarin tuh terlalu menancapkan BQ di awal. Betul. Ini kan mau ikut Tokyo nih. Jadi kalau ditanya Tokyo apa? Saya hanya mau quality happy, best effort, lakukan semua proses training apa semua dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan Allah yang lebih tahu kapan waktunya. Ini nih ya. Jadi istilahnya kita berikhtiar aja lah. Tahun ini berarti target berapa maraton lagi? Kan kurang 2 lagi kan? Kurang 2 lagi. Biar dapat 6 star. Tahun ini Tokyo. Nanti mau Chicago, ngulang yang kedua kali. Karena nemenin suami belum. Karena kan cita-cita nanti 6 starnya bareng suami. Karena di Indonesia tuh baru 25 orang loh yang pasangan. Targetnya bagaimana bisa 6 star. Jadi yang kelima. Kayaknya itu menjadi lebih target utama deh. Kayaknya lebih enak deh. Kan nemenin ya enak lah ya. Terus suami kurang berapa lagi? Tinggal Chicago. Nanti barengan Tokyo. Tokyo barengan. Chicago juga nih. Nanti tahun 2024 itu adalah Boston. Insya Allah. Itu sih gong sih Mbak. Langsung berdua ceder di situ gitu. Dan itu harus lari berdua Insya Allah. Kemudian dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki. Amin. Waduh. Ini sih banyak sekali ilmunya biar kita tetap fit on 50. Yes, Insya Allah bisa semuanya pasti. Iya, saya aja insecure. Saya aja masih merasa kayaknya kayak kurang deh latihan gitu. Yakin bisa. Hanya satu kuncinya ikut terus. Iya sih ya. Ngebagi waktunya itu loh Mbak. Yes. Gini, hidup itu prioritas. Ya. Jadi semua orang dikasih waktu 24 jam. Semua orang dikasih putusan untuk memilih mana yang penting menurut dirinya. Jadi semua orang sebenarnya bisa kalau buat prioritas. So it's on priority scale. Yes. Menarik. Memang sih bagi yang lebih muda kan challenging-nya dia bukan hanya bicara masalah olahraga ya. Karir dulu nih Mbak. Cari duit. Boleh lah Mbak dikasih wajangan sedikit bagaimana? Mungkin kalau yang Lolita kayak gini kan cari duitnya udah dulu kan. Fasenya sudah nyari masih mungkin tidak se agresif dulu. Yes. Dan sudah banyak tabungan, sudah banyak investasi, sudah banyak semua, udah tinggal menikmati. Jadi punya waktu lebih banyak. Ya. Tapi jangan salah, tetap karena ini yang namanya kesehatan harus dianggap investasi, harus dibuat dari sejak muda lifestyle itu. Karena gimana kita bisa cari uang, cari karir, cari apapun juga kalau kita nggak sehat. Itu mindset yang harus kita. Itu yang harus kita dapat. Pada akhirnya setelah aku pribadi sendiri masuk ke industri ini gitu ya, jadi kayak kita tuh one step above dibandingkan orang yang masih mungkin belum se-aware itu akan kesehatan gitu ya.
paling nggak itu udah jadi achievement pertama. Yes, luar biasa. Karena nggak semua anak muda juga udah mau lari. Itu. Betul kan? Itu. Iya. Tapi untuk naikin tren dan kultur nih Mbak nih. Ini aku mau minta pendapat Mbak Wanti ya. Maksudnya kalau untuk bahas kesehatan ini biar Evo aja lah. Yang jadi bengkelnya para pelari biar Evo aja lah. Iya. Dengan kultur kita yang ada sekarang ini, bertahun-tahun dari 2000 Mbak Wanti lari pertama sampai sekarang ini, kemajuan kultur apa yang udah Mbak Wanti lihat di Indonesia gitu Mbak? Untuk lari deh. Sekarang udah lihat orang-orang tuh semuanya apalagi dengan media sosial ya. Itu kan sangat membantu tuh orang untuk mau olahraga kan. Betul. Karena kan ada sarana untuk mengekspresikan nih progres yang dia peroleh. Makanya foto banyak. PB foto banyak. Jadi maksudnya aku lebih mudah dibanding zaman dulu mungkin ya. Oke. Dan sekarang udah kelihatan kalau kita lihat CFD kan penuh tuh. Waduh. Iya kan? Udah kayak fashion show Mbak sekarang. Iya. Apalagi nih tambah lagi nih yang namanya ini kan. Waduh. Fashionnya kan jalan nih. Iya. Jadi maksudnya motivasinya udah lebih banyak lagi. Bukan sekedar sehat. Bukan hanya sekedar sehat. Pendukung-pendukungnya banyak yang membuat kita lebih termotivasi untuk bagaimana berolahraga secara konsisten. So, menurut Mbak Wanti, kultur kita sudah semakin maju? Sudah semakin baik. Kalau Mbak Wanti dikasih satu hal untuk ngerubah kultur yang ada di kita, gitu. Let's say, kalau Mbak Wanti lihat yang sekarang ini gitu, ini kayaknya nggak relevan dan nggak deh, harus gue ubah. Apa menurut Mbak Wanti yang harus diubah? Dalam kontekstual berlari. Lari. Emang agak mikir pertanyaan ini. Kalau aku lihat sih adalah itu tadi. Kalau yang mau tentang masalah ikut-ikutan ya. Karena kan saat ini yang beberapa aku lihat yang mungkin perlu dirubah mindsetnya, berlari itu hanya untuk ikut-ikutan. Berlari itu hanya untuk bagaimana punya bahan postingan. Fear of missing out. Yes, iya betul. Bahasa sekarang gitu. FOMO dengan segala sesuatunya. Padahal sayang, itunya boleh, tapi tolong dikaitkan juga kepada target pribadi untuk tadi sehat gitu loh. Itu mah hanya bumbunya lah ya. Tapi jangan hilang kontekstual yang paling utama bahwa berlari itu untuk kita punya lifestyle yang sehat, punya kebugaran, punya mungkin postingan-postingan yang bisa dimasukin. Mungkin kan, punya juga komen-komen orang yang positif, nambahin follower, nambahin like, gitu kan. Itu kan bumbunya, tapi target utamanya buat kita adalah bagaimana kita bugar. Dan bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain sebenarnya. Sehat dan bugar it's two different things. Betul, setuju. Sehat mungkin tidak berpenyakit, tapi mungkin tidak bisa berolahraga, tidak bisa sana kesini kesana. Kalau yang namanya bugar, udah pasti nggak sakit, tapi dia bisa melakukan aktivitas yang lebih. Bisa sub 4 juga tentunya. Alhamdulillah. Mbak Wanti Saifullah, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa. Terima kasih banyak loh Mbak. Sudah mau mampir di YouTube Cerita Lari untuk berbagi cerita larinya Mbak Wanti. Dan ini hebat loh. Kenapa? Karena orang-orang tuh kan perlu bahan, perlu masukan, perlu sharing, kan gitu ya. Jadi aku tuh pada dengar, aduh ini ada ini, wah luar biasa, hebat. Makasih ya Mbak. Jangan selesai ya. Iya. Ini nggak boleh. Ini harus tetap menyandang predikat podcast terkonsisten di industri lari ya Mbak. Yes. Dan kayaknya belum ada podcast. Udah ada, cuman banyak yang nggak konsisten di sana. Sama kayak berlari ya. Konsisten itu perlu ya. Ini makanya yang nge-trigger. Jadi harusnya ini konten ini juga semakin insecure nih, harus semakin konsisten. Mbak, thank you banget. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Semoga nanti Tokyo sama Chicago-nya bareng sama suami. Next maraton gimana? Aku maraton belum. Mungkin ultra dulu. Oh, ultra dulu. Sambil charity dulu ya. Tapi Maret. Pas banget Tokyo. Apa nih? Di Kendal ada. Ya berapa kilo? 100. Wow. Nggak, kayaknya untuk nge-trigger lari itu karena kemarin kan ya udah mileage-nya turun gitu ya, moodnya turun, lari nggak jauh-jauh lagi gitu kan. Kayak untuk nge-trigger long run kayaknya harus ikut itu dulu deh. Sukses ya? Iya insya Allah. Tapi charity nih? Charity. Tapi nanti di akhir tahun mau benerin FM lagi. Karena PB-ku aja masih 5-10 Mbak. Bisa lah. 2018 belum pecah-pecah. Sangat muda begini luar biasa. Itu dia makanya harus ya. Bisa lah. So kita nanti ketemu mudah-mudahan ketemu di akhir tahun atau di kapanpun gitu ya. Udah PB lagi. Insya Allah ya. Iya. Mbak Wanti, thank you banget. Sama-sama. Ya udah sharing-sharing. Semoga sukses juga buat teman-teman Evo Runners dan semuanya yang punya target maraton. Terima kasih. Ya. Oke, kalau gitu semuanya thank you banget udah nonton di YouTube channelnya Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast dari Mojok Studio Iten Kenya. Bersama gue Yano sebagai hostnya, kita pamit undur diri lu dan juga bintang tamu gue ada Wanti Saifullah. Wanti Saifullah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. We sign out and bye-bye. Thank you.